Selamat pagi, Shalom. Perkenalkan saya Herna Alwi Romer, NIM 1520240140618, mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Kristen tahun 2025, batch 1 IAKN Ambon. Pada hari ini, saya akan praktek mengajar pada kelas 7 dengan materi kisah tokoh kreatif dalam Alkitab sebagai salah satu syarat dalam mengikuti uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Sehat-sehat? Sehat. Ada sukacita? Ada. Tuhan Yesus memberkati kita dalam proses pembelajaran di hari ini. Begitu sebelum kita dalam proses pembelajaran, kita ada dalam doa. Teman-teman serta ibu guru, coba kita berdoa tentang yang berjudul dan jadi matahari. 1, 2, 3. Ya, sebelum kita dalam proses pembelajaran, saya mengambil absen. Alvin Tepa, ada ibu. Debbie Mary Waleki, Ada ibu. Billy Torlewat, Ada ibu. Eklesia Liko, Angelica Memori, Frank Termatio, Ada ibu. Givano Sentori, Ada ibu. Rawen Tanewa, Ada ibu. Christopher Termatio, Ada ibu. Nawar Ikiaru, Ada ibu. Michelle Janita Manana, Ada ibu. Michelle Kari, Ada ibu. Resti Yosua, Ada ibu. Rizky Koriaru, Sandri Sulimali, Petra Sektori, Yosefina Kapinuka, Atri Germatio. Ya, puji Tuhan bahwa perkenan Tuhan bagi kita semua sehingga di hari ini semua hadir. Proses pembelajaran kita di pagi hari ini yang bertopik kisah tokoh kreatif dalam Alkitab. Jadi minggu lalu kita belajar tentang ada Lydia, ada juga Dorcas, ya ada juga Dorcas yang selalu dengan Yesus juga, ada dalam kreativitas, termasuk Dorcas juga dia membuat menjahit kain untuk dibagi-bagikan kepada janda-janda. Nah di pagi hari ini 3 tokoh yang kita akan pelajari adalah Allah, Raja Daud, dan Rasul Paulus. Oke, dengan demikian tujuan daripada pembelajaran kita adalah mampu menjelaskan kreativitas yang dimiliki oleh 3 tokoh secara tepat. Yang kedua, Beni Ladani
Ya, siswa itu harus meneladani kreativitas daripada Allah dengan cara menjadi siswa yang aktif. Berbagai hal yang kita pelajari dari tokoh-tokoh tersebut, kita harus meneladani. Yang ketiga, kita memanfaatkan berbagai bahan daur ulang sehingga menghasilkan sebuah karya yang bernilai tinggi. Dengan kreativitas yang kita lakukan, ya, yang kita lakukan itu menciptakan hal-hal yang baru. Pengertian daripada kreativitas, kreatif adalah kita menciptakan hal-hal yang baru. Materi yang kita pelajari di saat ini adalah tokoh kreatif dalam Alkitab. Coba sebutkan 3 tokoh yang kreatif dalam Alkitab. Allah, Raja Daud, Rasul Paulus. Sekali lagi. Allah, Raja Daud, Rasul Paulus. Ya. Dengan demikian 3 tokoh yang nantinya kita akan pelajari, maka Anda diberikan kesempatan untuk menonton video. Dan video itu dia bercerita tentang 3 tokoh yang punya kreativitas dalam Alkitab. Lainnya siang dan malam. Pada hari kedua, Tuhan menciptakan langit. Dia memisahkan air di bawah langit dengan air di atas langit. Pada hari ketiga, Tuhan mengumpulkan air di bawah langit ke satu tempat dan muncullah daratan kering. Dia menyebut tanah kering sebagai daratan dan kumpulan air sebagai lautan. Kemudian Tuhan menciptakan tumbuhan, pepohonan, dan bunga untuk menutupi daratan. Semuanya terlihat berwarna dan begitu indah. Pada hari keempat, Tuhan menciptakan matahari untuk bersinar di siang hari, bulan dan bintang untuk menerangi malam. Dia menempatkannya di langit untuk menandai hari, musim, dan tahun. Pada hari kelima, Tuhan mengisi lautan dan mengisi langit dengan makhluk hidup. Dia menciptakan ikan yang besar dan segala jenis hewan lainnya yang berenang di lautan. Dia juga menciptakan burung untuk terbang melintasi langit. Tuhan melihat semua itu baik dan memerintahkan mereka untuk berkembang biak dan memenuhi lautan dan langit. Pada hari ke-6, Tuhan menciptakan segala jenis binatang untuk hidup di darat. Setiap hari, dia suka berdoa dan memuji Tuhan. Yang tadi kita dengarkan bersama. Mazmur pasal 23 dan implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ia adalah anak Tuhan yang produktif atau yang aktif dengan menulis banyak surat dalam kitab Perjanjian Baru. Dan salah satu surat yang ditulisnya adalah surat Efesus. Tidak hanya pintar dalam menulis, namun ia juga adalah seorang pemberita Injil yang berani dan gigih. Dan ia dikenal sebagai Yang punya dalam firman Tuhan itu menciptakan kekuatan lagu, puisi, karena salah satu kreativitas daripada Daud adalah lagu Mazmur 23 ayat 1 sampai 5. Tuhan adalah gembalaku. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia
perjanjian lama, juga dalam perjanjian baru. Kedua akan membagikan lembar kerja. Lembar kerja ini bagaimana Anda buat kesimpulan, ya, kesimpulan singkat tentang materi yang saya kasih tentang Allah yang kreatif. Ada kesimpulan singkat. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Dengan demikian dari kesimpulan yang Anda buat, sekarang kita ada dalam pembagian kolom kedua. Karena di situ lembar-lembar itu ada pembagian tugas berkelompok untuk kita kerja kreativitas. Ya, demikian kelompok-kelompok itu sekarang menyebar. Yang satu cari satu, dua cari dua, tiga cari tiga. Silakan. Sprinkler splashes to fireplace ashes. I called a taxi to take me there. I searched the party of better bodies just to learn that my dreams aren't rare. You're on your own, kid. You always have been. Hasil kerja daripada tiap-tiap kelompok, akan masing-masing kelompok presentasi Anda punya hasil kerja. Kelompok satu, silakan. Teman-teman, ini hasil dari kelompok satu. Terima kasih. Teman-teman, ini adalah hasil kerja kami dari kelompok dua. Kita memberikan dalam presentasinya. Terima kasih. Teman-teman, ini adalah hasil kerja kami dari kelompok 3 tentang inovasi penciptaan alam. Terima kasih. Hasil kerja dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 bahwa kita menentukan proses pembelajaran kita bisa ini dengan berbagai kita punya hasil kerja itu. Maka kreatif, ya, kreatif ada ciri-ciri orang yang kreatif. Berarti ciri-ciri orang yang kreatif itu dia harus punya pikiran, pandangan ke depan apa yang harus dia lakukan, ya. Ciri-ciri kreatif, apapun tantangan yang dia hadapi, ya, tantangan yang dia hadapi, bagaimana seorang itu dia harus berusaha untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang dia hadapi. Dengan demikian, apapun pekerjaan yang kita lakukan,
kita harus rajin, punya motivasi dalam belajar, punya motivasi dalam bekerja. Dengan demikian, apapun aktivitas yang kita lakukan, kita harus kerja dengan motivasi, dengan rasa percaya diri, dan apapun yang kita kerjakan itu dapat terlaksana dengan baik. Dengan demikian, sebagai anak-anak Tuhan, dengan adanya penciptaan dunia, bagaimana kita sebagai umat ciptaan menjaga, memelihara lingkungan yang ada agar kita tetap hidup lewat lingkungan di mana kita beraktivitas. Dengan demikian, dari kesimpulan ini, maka sebelum kita pulang, ada tugas yang nantinya saya sampaikan untuk Anda kerjakan dan kumpulkan pada hari esok. Dengan demikian, pembelajaran kita tentang kreativitas alam. Dengan demikian, dari kesimpulan ini, maka sebelum kita pulang, ada tugas yang nantinya saya sampaikan untuk Anda kerjakan dan kumpulkan pada hari esok. Dengan demikian, pembelajaran kita tentang kreativitas alam, maka kita mengakhiri semua itu dengan doa. Begitu sebelumnya, Roel berdoa untuk mengakhiri akan semua kegiatan kita di saat ini. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus karena penjagaan dari pagi hingga siang ini Tuhan. Kami anak-anak mau pulang, tolong jaga kami dari sekolah ini hingga sampai ke rumah kami masing-masing dengan sana. Dan kami juga tidak lupa mendoakan guru-guru kami yang di sekolah. Tuhan tolong datang melindungi mereka hingga sampai ke rumah tangga mereka masing-masing. Haleluya, amin. Terima kasih. Doa yang dibawakan oleh teman Rowen, maka berakhirlah sudah kegiatan proses pembelajaran kita di hari ini. Puji Tuhan, kita minta tuntunan dan kuasa Tuhan bagi kita. Dan besok kita akan berjumpa kembali pada proses pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan